Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat ya. Baik, kali ini setelah kita belajar tentang harga pokok pesanan yang lalu, maka kali ini kita akan mempelajari salah satu metode pengumpulan harga pokok produksi yang lain yang kita sebut dengan harga pokok proses. Oke. Kita masih ingat ya bahwa metode pengumpulan biaya produksi itu ada dua jenis. Yang pertama harga pokok pesanan, yang kedua adalah harga pokok proses. Kemarin kita sudah tahu harga pokok pesanan itu untuk perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan. Ya, contohnya seperti cetak kartu undangan, catering prasmanan, konveksi seragam, dan sebagainya. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang harga pokok proses. Nah, harga pokok proses ini khusus untuk perusahaan yang produksinya bisa jadi lebih dari satu dan dia memproduksi secara terus-menerus tanpa menunggu pesanan. Kalau yang kemarin kan nunggu ada pesanan dulu baru memproduksi. Kalau ini enggak, memang dia memproduksi secara terus-menerus dan ini saya rasa banyak ditemukan di sekitar kita. Oke. Nah, untuk harga pokok pesanan kan kita sudah tahu ya kemarin ya, produksinya bisa jadi lebih dari satu, kemudian tergantung pesanan, dan yang poin adalah di situ BOP dihitung berdasarkan tarif. Sedangkan kalau harga pokok proses ini pengumpulan biaya produksinya per departemen, kemudian per periode akuntansi. Nah, harga pokok produksi persatuan dihitung nanti total biaya produksi dibagi selama periode tertentu dibagi jumlah satuan produk. Nah, BOP-nya tidak ada lagi kata BOP tarif tapi langsung BOP sesungguhnya. Yang perlu diketahui dari harga pokok proses ini nanti kita akan fokus pada penetapan harga pokok dua jenis. Yang pertama harga pokok produk jadi dan yang kedua harga pokok produk dalam proses. Oke. Apa manfaatnya? Informasi harga pokok produksi kita sudah tahu ya, untuk menetapkan harga jual, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba rugi periodik, kemudian menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. Ya, variasi kasusnya adalah metode harga pokok proses yang diolah dalam satu departemen, kemudian diolah dalam lebih dari satu departemen, kemudian produk yang hilang di awal proses serta di akhir proses. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal ya. PT Abal-Abal mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Berikut adalah data produksi dan biaya bulan Januari 2021. Biaya bahan baku 5 juta, biaya bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, biaya overhead pabrik 16.125.000, jumlah produk jadi 2.000 kg, jumlah produk dalam proses 500 kg. Teman-teman paham ya, maksudnya jumlah produk dalam proses adalah produk yang belum siap untuk dijual. Kalau produk jadi adalah produk yang sudah siap untuk dijual. Nah, yang unik dari harga pokok proses adalah ada istilah tingkat penyelesaian. Ya, tingkat penyelesaian ini sebenarnya adalah seberapa besar produk itu sudah menyerap biaya produksi. Itu tentu saja kebijakan dari perusahaan. Di sini dikatakan biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50% dan biaya overhead pabrik 30%. Kok nggak ada perintahnya ini? Perintahnya adalah tetapkan harga pokok produk jadi dan harga pokok produk dalam proses. Baik, kita mulai. Pertama kita akan membuat kolomnya terlebih dahulu. Di sini adalah nomor. Ini adalah tabel penghitungan. Kita bisa menyebutnya tabel penghitungan harga pokok produksi. Ya, nomor, kemudian di sini ada nama biaya. Di sini adalah jumlah unit yang diproduksi. Kemudian di sini ada tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaian. Kemudian berikutnya adalah kita kenalan dengan yang namanya unit ekuivalensi. Kemudian di sini adalah biaya.
nominal. Ya, kita rapikan dulu tabelnya. Ya, kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta oke. Nomor 1, nama biayanya adalah biaya bahan baku. Kedua, biaya bahan penolong. Yang ketiga, biaya tenaga kerja langsung. Yang keempat adalah BOP. Nah, jumlahnya tadi ya, jumlahnya ini yang dimaksud adalah jumlah unit yang sudah diselesaikan. Kalau di soal, jumlahnya yang produk jadi 2000, yang produk dalam proses 500. Ini kita jumlahkan. Berarti 2000 ditambah dengan 500. Jumlah produk yang telah dihasilkan. Kalau jumlah produk ini berarti sama ya, semuanya juga sama. Oke, berikutnya tingkat penyelesaian. Tadi dikatakan kalau biaya bahan bakunya 100%, kemudian biaya bahan penolongnya juga 100%, biaya tenaga kerja langsung berapa, kita tengok 50%. Kemudian yang terakhir overhead pabrik 30%. Ya, unit ekuivalensi. Sebenarnya unit ekuivalensi ini adalah suatu angka untuk melakukan penyesuaian. Ya, bagaimana caranya menghitung unit ekuivalensi? Kita lihat. Oke, mari kita hitung bersama. Yaitu produk jadi ditambah produk dalam proses dikalikan tingkat penyelesaian. Oke. adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Kita akan mencari biaya per unit. Menarilah dan terus Biaya per unit caranya adalah walau dunia tak seindah nominalnya dibagi dengan unit ekuivalensi. pada yang kuasa. Sama ya. Cinta kita Oke. Kemudian kita akan mencari harga pokok produk jadi. Harga pokok produk jadi, semua biaya kita masukkan. Oke, karena produk jadi itu jumlahnya cuma 2000, maka 2000 jumlah produk jadinya tadi dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan biaya per unit. Ya, sama. Biaya bahan penolong juga 2000 dikalikan dengan biaya per unit. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung sama, 2000 dikalikan biaya per unit. Kemudian BOP dikalikan biaya per unit, sehingga ketemu harga pokok produk jadi yang akan dicantumkan di neraca adalah 35 juta. Berikutnya mencari, karena kita ada harga pokok produk dalam proses.
ya. Uraian biayanya sama. Oke. Biaya bahan bakunya karena biaya bahan baku untuk produk dalam proses itu kan cuma 500 ya. 500 jumlahnya tadi cuma 500 dikalikan 2000 dikali tingkat penyelesaian. Nah, kita bisa lihat kan tadi di sini jumlah produk dalam prosesnya cuma 500. Berikutnya biaya bahan penolong sama 500 dikali biaya per unitnya dikali tingkat penyelesaian. Berikutnya biaya tenaga kerja langsung 500 dikali 5.000 dikali tingkat penyelesaian. Dan BOP 500 dikali 7.500 dikali tingkat penyelesaian. Ya, sehingga harga pokok produk dalam proses yang dimasukkan ke neraca bernilai 4.875.000. Nah, kalau pertanyaannya hanya sampai tetapkan harga pokok produk jadi dan tetapkan harga pokok produk dalam proses, maka cukup sampai di sini sudah cukup. Tapi kalau misalnya harus sampai ke jurnal, berarti jurnalnya hampir sama dengan yang ada di harga pokok pesanan kemarin. Gitu ya, bedanya di sini tidak ada selisih BOP, akan jauh lebih mudah. Oke. Seperti itu untuk harga pokok proses. Lebih gampang kan? Semoga cepat dipahami.